Baik, jelas Bu, sudah. Oke. Jelas. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di room meeting Zoom ini ya. Apa kabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Ya sakit pun enggak Bang? wabarakatuh. Jangan, kita doakan segera sembuh. Oh iya, dan sembuh ya. Baik, jadi untuk mata kuliah kerja praktek yang di kurikulum kita itu dia berada di semester 6 ya. Artinya mahasiswa yang angkatan 2022 yang sudah semester 6 berarti kita ada ditawarkan mata kuliah kerja praktek. Nah, jadi memang eh, mata kuliah KP ini kerja praktek ini adalah mata kuliah wajib juga ya, mata kuliah inti kita yang memang dia itu sifatnya adalah lebih ke eh, project based learning lah ya, project based learning. Karena mengerjakan project dan itu jumlah SKS-nya cuma 2 ya, tidak banyak. Nah, jadi kalau CPMK itu yang kita buat itu sebenarnya bagaimana mahasiswa itu bisa mengidentifikasi masalah di dunia usaha atau di dunia industri. Nah, itu diperhatikan ya. Nanti mahasiswa udah boleh baca lah di buku panduan kerja praktek kita ya. Nah, yang kedua tentu setelah bisa melihat masalah, nah jadi bisa merancang solusi teknologinya. Nah, intinya itu sebenarnya ya. Jadi sudah ada masalah, jadi mahasiswa bisa merancang solusi. Solusi pun sebenarnya tidak diminta 100% selesai gitu. Jadi mahasiswa merancang mungkin sekitar 50-60% selesainya ya sudah selesai gitu karena memang cuma 2 SKS, nggak diminta banyak gitu. Nah, kemudian juga kemampuan melaksanakan implementasi solusi ya. Jadi untuk produk dalam bentuk aplikasi atau fungsionalnya ini yaitu sebenarnya opsi saja ya. Karena kita sudah menurunkan grade kerja praktek ini. Karena nanti mahasiswa sekalian bisa lebih dalam di tugas akhir atau di skripsi. Nah, intinya gitu. Jadi ada juga mahasiswa yang selesai aplikasinya ada di KP, ada juga yang hanya rancangan. Nah, gitu. Jadi harapannya tentu melaksanakan ada implementasi solusinya gitu ya. Nah, ini yang lain ini sebenarnya kemampuan uji coba evaluasi gitu ya, itu opsional saja. Karena di dalam bentar Pak ya, kami meeting sebentar Pak. Ganggu deh Pak. Yaitu ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi secara efektif juga. Jadi intinya ini diminta soft skill juga. Mahasiswa sekalian bisa ibaratnya membawa diri di situ untuk terkait dengan komunikasi ya, bagaimana kita bisa nanti misalnya membuat laporan itu secara tulisan dan lisan. Kalau laporan nanti kalau misal diminta untuk dipresentasikan, itu dipresentasikan apakah di depan dosen, pembimbing ataupun pihak industri. Nah, itu yang diminta. Dan juga perlu kemampuan bekerja secara mandiri dan tim. Nah, jadi karena biasanya KP ini kan berkelompok ya, berkelompok. Nah, jadi kalau berkelompok itu ada tim. Nah, jadi walaupun nanti buat laporannya masing-masing, ya harus bisa bekerja secara mandiri dan tim. Nah, itu. Kemudian juga untuk kemampuan mengintegrasikan teori dan praktek. Ini yang lain-lain ya. Nanti untuk penilaian dan evaluasinya, yang pertama mahasiswa itu membuat laporan kerja prakteknya, ya. Nah, setelah itu presentasi ini juga opsi sifatnya. Kalau misalnya diminta oleh dosen pembimbing atau pembimbing lapangan bisa presentasi, bisa tidak juga, ya. Nah, kemudian uji coba sistemnya juga ini nanti tergantung dosen pembimbingnya dan evaluasi diri gitu. Nah, kemudian kalau sebenarnya ini kalau untuk penilaian dosen pembimbing
ini sudah ada semua ya, nanti silakan mahasiswa dibaca di buku panduan laporan KP kita. Nah, ini kriteria penilaian dari dosen pembimbing ya. Dan ini dari dosen eh, lapangan, jadi ada dua. Dosen pembimbing itu lebih sedikit, yang banyak itu dari dosen pembimbing lapangan. Nah, kemudian untuk persyaratan KP ini, yang pertama harus aktif kuliah ya. Kemudian minimal menyelesaikan eh, mata kuliah itu 90 SKS ya, Bang Nay? Iya. 90 SKS. Dan IPK minimal 2,75. Kemudian untuk periode KP sebenarnya memang idealnya KP itu memang diajukan di awal semester ya. Jadi kalau nanti sekarang kan di awal semester nih. Jadi memang mahasiswa kalau yang ingin KP ya diajukan di awal di semester ini karena cukup memakan waktu juga untuk mengurus surat menyurat KP ini. Karena yang pertama nanti kita harus mendaftar di SIPA ya. Lalu nanti ditunjuk dosen pembimbing KP-nya, kemudian dibuat surat untuk ke perusahaannya ya. Setelah itu setelah ada surat penerimaan nanti kita baru misalnya turun kerja lapangan, misalnya idealnya di saat libur semester. Nah, jadi saat libur semester itu idealnya adalah KP. Kecuali misalnya di semester ini tidak banyak mata kuliah, jadi mahasiswa sekalian bisa untuk turun, misalnya bisa diatur waktunya. Jadi pas jadwal kuliah kita di kampus, kemudian ketika tidak ada kuliah kita di industrinya, di perusahaan atau di instansi pemerintah misalnya. Itu bisa juga begitu. Walaupun kalau seandainya memang perusahaan meminta kita full di sana, ya mungkin idealnya nanti setelah selesai UAS, misalnya di bulan Juni atau bulan Juli gitu. Jadi bulan Juli kita KP, nanti di bulan Agustus menyelesaikan laporan kerja prakteknya. Nah, jadi itu seperti itu ya. Dan periode KP ini dibuka setiap semester. Misalnya mulai dari semester sekarang semester genap, semester ganjil besok juga dibuka apanya mata kuliah KP-nya gitu ya. Kalau tidak Ganjil genap. diambil dia ganjil genap ada turun. Jadi kalau misalnya diambil sekarang, jadi usahakan nanti di akhir semester di akhir Agustus tuh laporan KP-nya udah selesai sehingga nanti input nilainya kan di akhir Agustus tuh udah selesai KP. Nah, itu idealnya begitu, jangan sampai lewat lagi nanti di semester berikutnya ya. Kemudian ya ini tadi prosedur mekanisme KP itu registrasi di SIPA, kemudian nanti upload berkasnya ya segala macam itu. Sampai nanti setelah disetujui oleh TU, nanti Prodi menentukan dosen pembimbing KP-nya, ya. Setelah itu, maka setelah ditunjuk dosen pembimbing KP-nya disetujui dekan, ya lalu nanti ini mahasiswa membuat surat pengajuan pengantar tempat pelaksanaan KP. Nah ini tadi informasi terakhir memang surat pengantar ke instansi itu masih diurus di SOAF ya Bu Ana ya. Ya, Nah ini yang integrasi. agak keliru tadi. Jadi kalau sudah dapat SK pembimbing dosennya, mahasiswa nanti buat surat pengantar KP yang diurus di SOAF. Lalu nanti baru surat pengantar itu diantarkan ke tempat KP yang dituju. Nah itu ya diantar surat permohonan KP-nya. Setelah ada surat permohonan KP diterima, maka baru kita nanti turun misalnya 1 atau 2 bulan ya. Ya tergantung kesepakatan aja yang dengan dosen pembimbing lapangannya. Nah, setelah kita turun, biasanya kan kita turun lapangan itu kan untuk ngecek tuh gimana sistem mereka atau gimana jaringan mereka ya, dan lalu nanti kita buat laporannya. Kita berikan solusi misalnya merancang seperti rancangan desain aplikasinya, sistem informasinya atau mendesain topologi jaringannya. Nah, selesai dengan laporan, maka nilai diinput nanti oleh dosen pembimbing ya.
dosen pembimbing yang di dosen pembimbing UWIR-nya dan pembimbing lapangan sama-sama beri nilai itu di SIPA. Nah, jadi selesai semua laporan dikumpulkan, nanti baik itu laporan KP-nya dalam bentuk dokumen Word-nya, source code-nya kalau ada, nanti dikumpulkan ke petugas staf kita ya. Sekarang di Kak Nani itu yang kita tunjuk untuk pengumpulan secara file laporan KP. CD. Dibentuknya CDR ya. Setelah itu nanti selesai, maka nilai diinputkan ya, disikat. Biasanya nanti di SIPA itu udah muncul juga nilainya, tapi muncul di SIPA itu belum kemungkinan belum otomatis disikat muncul nilai karena ada proses mahasiswa mengumpulkan laporan-laporannya itu ke staf yang ditunjuk prodi ya. Nah, maka selesailah mata kuliah KP itu. Kemudian idealnya mahasiswa menyelesaikan mata kuliah KP 1 semester saja ya. Nah, cuma SK-nya itu berlaku maksimal setahun ya, walaupun memang idealnya selesainya 1 semester, tapi kalau misalnya ada kendala lalu belum selesai 1 semester, maka SK tak perlu diperpanjang dulu ya, tapi berlakunya setahun SK-nya. Nah, cuma kalau yang misalnya untuk mata kuliahnya tetap diinputkan setiap semester. Misalnya semester 6 ini inputkan mata kuliah KP, lalu belum selesai di semester 6, maka semester 7 juga harus diinputkan lagi mata kuliah KP-nya. Ya. Nah, saya rasa itu ya yang terkait dengan perlu disampaikan. Nah, untuk tempat KP, itu usahakan tempat KP yang punya badan hukum, ya. Ada badan hukumnya. Kemudian bisa juga gini, Mas, misalnya kalau seandainya mahasiswa itu turun ke desa-desa membuat sistem itu boleh tim ya, tapi harus selesai misalnya masalahnya itu kita izinkan juga. Misalnya ada permintaan di desa buat sebuah sistem gitu kan, lalu mahasiswa turun sekitar 3 sampai 5 orang sampai selesai diimplementasikan. Nah, itu buat laporannya itu bisa juga ya. Jadi itu lebih aplikatif, artinya bisa menyelesaikan masalah di suatu daerah atau di satu desa gitu. Nah, itu juga biasa ada permintaan itu ya. Itu bagus lagi gitu untuk KP ini. Walaupun ada sebagian juga di industri, misalnya di Indakiat ya, atau di RAPP atau di PHR. Nah, itu kadang memang sebagian jadwalnya itu berbenturan dengan kuliah. Nah, ini harus diatur lagi memang ya. Jadi kalau misal berbenturan dengan jadwal kuliah, jadi usahakan bisa mengatur waktunya gitu. Karena kuliah kita juga offline juga kan. Jadi itu ya untuk laporan bimbingan itu dengan dosen itu cuma 4 kali. Nah, jadi tidak eh, berkali-kali lah. Jadi saya rasa tidak lama menyelesaikan laporan KP ini gitu. Hingga bisa selesai nanti dalam 1 semester ini untuk mata kuliah KP-nya gitu. Buana, silakan ada yang mau tambahkan? Sepertinya cukup, Pak. Nanti dari tanya jawab mungkin bisa di mana tahu ada yang pengen ditanyakan. Nah, silakan ada yang mau didiskusikan. Nanti untuk terkait laporannya silakan dibaca di sini semuanya ada ya. Pak, izin Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Gini Pak, kan saya mau magangnya nanti habis semester 6, pas libur 3 bulan tuh Pak. Ya. Jadi seharusnya saya ngisi KRS sekarang atau di semester 7 ya Pak? Sebaiknya sekarang aja karena memang kan nanti magang bisa 1 bulan saat libur kan bisa waktu untuk 1 bulan lagi menyelesaikan laporan itu masih masuk di semester sekarang gitu ya. Jadi kalau Oh, sempat waktu bagusnya dari sekarang karena kalau nanti di semester depan kan dari sisi prosedur akademiknya tidak tepat ya, karena kan mengusulkan di awal semester besok KP di misalnya saat libur, tapi memang mahasiswa harus bersegera menyelesaikan laporannya gitu. Karena kan di September kan kita udah masuk semester baru tuh, usahakan Agustus udah selesai laporannya, jadi nilai udah oke semua di input.
Berarti batasannya Agustus. Agustus. Ya. Agustus masih bisa. Nah, karena kan misalnya KP di akhir akhir Juli kan udah selesai turun lapangan tuh. Nah sebulan itu nyelesain laporan aja. Ya. Nah nggak usah libur banyak libur gitu ya buat laporannya. Akhir Agustus selesai. Nah itu udah idealnya gitu ya kalau nanti libur turun KP. Konsekuensinya kalau nggak selesai di Agustus ya berarti KRS-an KP lagi nanti Raihan. Ya, tapi kan kalau yang udah UKT nggak pengaruh ya, SKS sama aja ya. Iya jadi ya. Nah, Iya sih. sih nggak masalah. Karena Baik Bu, baik Pak. Soalnya gini Pak, KRS saya kan full nih Pak, 24. Kalau mau ngambil KP harus ada yang dicopot. Soalnya semester semalam saya ada ngulang. ya, ya. Ya, Baik nah, Pak, makasih banyak ya Pak. ya. Pulang aja dulu nggak apa-apa. KP nanti depan ya, Iya. kalau mau lebih bagus nilainya. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Kuat ya. Kalau urus sekarang bisa Pak. Bisa. Saya sedang di kampus nih Pak. Ah, Jadi Mau urus langsung sekarang bisa. urus kan di SIPA ngurusnya kalau KP di sistem aja kan? Enggak, ini di suratnya ada Pak, tanda tangan ketua program studi katanya Pak. Oh iya, ya bisa lah dengan tugas saya gitu. Udah di print dah. Udah Pak, di mana jumpai Bapak Pak? Adalah. nanti jawab saya. Sekarang saya di ruang UPM ya, di ruang UPM dekat ruang Pak Rama nih. Di Oh, ruang UPM. Sininya nanti. ya Pak. Terima kasih Pak. Iya, ya. Tangan Bapak. Lah, Pak. Ada Pengajuan soal itu. KP. Pengajuan KP itu. Silakan yang lain. Pak, izin Pak. Ya. Saya mau nanya, kalau misalnya kan saya juga penuh nih sekarang. SKS saya 24 karena ada beberapa mata kuliah yang ngulang juga. Rencana saya tuh KP-nya itu nanti di libur semester 6 ini. Ah, Eh, Kan otomatis saya bakal ngisi KRS-nya di semester 7, Pak. ya. Jadi kalau saya itu apa namanya, bikin SK-nya dari sekarang bisa nggak Pak? Walaupun nggak nginput SKS-nya di semester ini gitu. Tapi nilainya bakal diinput di semester 7 gitu. Apa bisa nggak Pak? Jadi memang idealnya kan di awal semester itu diurus ya eh, administrasi gitu. Surat pengantar di SK. Jadi memang untuk surat pengantar Iya, di SK. itu kan sesuai harus ada SK-nya dulu. Jadi kalau kamu misalnya untuk KP nanti di libur itu ya mungkin bisa diurus di awal semester itu langsung Bu ya, bisa gitu. Karena dia Iya, di memang awal. agak ini dia. Iya. Yang burung sama ada. Enggak kunci ekstraknya. Chandra, mute dulu. Saya mudah. Udah. Ya, jadi nanti berarti di awal semester itu harus di bulan Agustus itulah kamu ini ya ngurus cuma nanti jadi SIPA diisi aja dulu nanti Bu ya di akhir semester itu ya baru dia CRS di semester. Sipanya kan nggak bisa, Pak. Sipa kan harus ini. Harus KRS-an KP dulu. Ya, sekarang itulah soalannya. Iya, Idealnya diinputkan sekarang siapa? Yudi ya tadi? Yudi ya. Iya Pak, Yudi Pak. Nah, Kalau butuh surat pengantar, Yudi harus KRS-an di semester ini. Oh, Karena berarti ya harus surat ngorban. itu harus KRS-an KP dulu. Dia bareng SK soalnya Yudi. Oh, iya Bu, makasih Bu. Ya. Makasih Pak. ya. Oke, yang lain silakan. Yang lain ada lagi karena banyak pertanyaan yang disampaikan ke Prodi karena itu kami lakukan sosialisasi KP ini. Izin bertanya, Pak, Bu. Ya, Hamam. Jadi kemarin Pak Apri sempat sosialisasi juga soal KP nih, Pak, Bu. Jadi dia kemarin bilang kami sebelum ke perusahaan itu atau instansi yang akan kami KP kan,
kami udah harus tahu tuh kami mau buat apa. Sedangkan kami belum tahu tuh lingkungannya gimana. Itu gimana ya Pak Bu? Belum tahu lah. Tapi dia tahu. Dia kan harus Iya, maksudnya gini ya, bisnis. kita idealnya memang tahu kalau kalau misalnya kan kalau udah ada saudara kita atau orang dalam di sana tuh biasanya kita ada informasi gitu kan. Nah, tapi memang intinya itu yang bagusnya begitu. Nah, tapi kalau kita belum ada misalnya channel koneksi ke perusahaan itu, ya memang untuk informasi-informasi terkait dengan misalnya laporan apa proposalnya itu ya mungkin kita ini kan aja kan sesuai dengan eh, mungkin informasi yang udah kita terima terkait dengan perusahaan itu gitu. Karena memang kan diminta juga proposal singkat kan nih, sempat kita ini tempat KP kita itu. Maka idealnya memang kita udah tahu kan. Tapi kalau enggak ya memang enggak masalah juga. Kan kita ngajukan surat pengantar KP itu bisa diterima bisa tidak juga gitu. Nah, jadi itu maksudnya kan? Ya idealnya memang harus tahu kita kalau tempat itu misalnya di mana misalnya di suatu instansi gitu kan. Lalu kita BMKG misalnya, BMKG, BMKG. berarti ya BMKG terkait dengan BMKG itu apakah sistemnya, aplikasinya terkait dengan itu gitu. Ya kalau memang kita belum tahu, ya tentu kita eh, berpikir lagi kan untuk kira-kira di sana itu nanti kita akan misalnya memberikan solusi apa gitu. Ya, kalau belum tahu memang Hamam Al-Mahdi ya. Ya Bu. Ketika kamu KP di suatu tempat KP itu kamu kan akan mengamati proses bisnisnya selama 1 bulan paling tidak di sana. Nanti kamu bisa membuatkan suatu perancangan sistem yang berkaitan yang bisa didigitalisasi itu apa sih di tempat KP kamu tersebut. Nah, seperti itu nanti Amang. Oke Bu. Pak, terima kasih Bu, Pak. Sama-sama Hamam. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, Tengku Muhammad Sirhan Samir. ini maaf sebelumnya Bu, ini mungkin sudah diberitahu sebelumnya, tapi mungkin karena saya lambat masuk, saya mau tanya lagi. Ya, Dari beberapa contoh laporan KP yang saya cari di internet, dia ada beberapa yang modelnya itu per kelompok atau satu laporan itu 4 orang. Ah, itu memang bisa, memang bisa atau enggak itu Bu? Kalau seandainya katakanlah kita punya kawan di tempat KP yang sama, buat laporan gabungan gitu, Bu. satu satu tempat KP itu boleh beberapa orang, tapi dia harus membuat satu modul kerjaan, Sirhan. Jadi Eh, bukan satu modul itu dikerjakan oleh 4 orang. Misalnya di satu tempat itu di BMKG misalnya ada 4 orang yang KP di situ. Jadi satu misalnya bikin sistem absensi, satu bisa bikin sistem keuangannya, satu bisa sistem data kepegawaiannya. Jadi intinya 4 orang itu membuat 4 modul yang berbeda. Jadi bukan satu modul dibuatkan oleh 4 orang, Sirhan. oh, tapi nanti kan Bu, untuk kayak macam tadi yang dibilang Hamam sebelumnya, kan kita kan ada disuruh minta isi formulir itu yang nanti ada isinya judul proposal KP yang nanti diminta tanda tangan prodi gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau katakanlah kita nggak tahu kondisinya itu nanti kayak mana kita nentukan judul proposal KP-nya itu nanti. Judul itu kan baru usulan Sirhan. Jadi ketika kamu sampai di sana kan kondisi sekarang kalau dulu kan pengantar KP itu duluan, baru SK. Artinya nanti kalau dia pengantar sekalian dengan SK itu kan berarti SK-nya bisa jadi direvisi. Karena menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di tempat KP gitu. Ternyata misalnya berbeda dengan usulan gitu. Jadi kamu bisa tinggal merevisi SK dan kamu memang harus discuss sama dosen pembimbing KP kamu nanti. Bisa jadi usulan yang kamu sampaikan ke dosen pembimbing KP itu tidak sesuai dengan yang diinginkan pembimbing KP misalnya setelah mengamati tempat KP kamu. Seperti itu Sirhan. Jadi tinggal direvisi nanti SK-nya.
Oh, oke oke. Menu SK revisi SK tuh udah ada langsung di SIPA. Jadi kalau dulu kan harus lapor dulu ke apa TU gitu. Sekarang enggak, sudah gampang. Jadi tinggal kamu edit saja, kamu udah bisa dapat SK yang sudah direvisi. Gitu, Sirhan. Jadi memang kita maksudnya bisa membuat usulan judul KP itu ya memang ya terkait dengan itulah. Mungkin kita memang harus ini juga apa namanya membuat Survei, observasi kan gitu. observasi ke Ya, tempat KP ya dulu. setidaknya mencari literatur yang terkait dengan itulah. Mungkin kira-kira nanti di situ itu ada aplikasi apa aja. Bisa kita cek juga kan di browsing misalnya. Ya itu kan tidak mutlak itu judulnya bisa berubah ya. Jadi gimana kamu menentukan? Jadi kamu mungkin mencari literatur terkait dengan itu dengan perusahaan itu kan ya. Dan itu ada kemungkinan berubah judulnya. Tidak mutlak yang diusulkan itu. Gimana kita menentukan itu ya kamu memang studi literatur dengan itu lah dicari ataupun memang kalau sudah ada bisa diskusi dengan orang-orang terkait itu lebih bagus lagi gitu ya. Berarti Pak untuk awal pengajuan formulir tempat praktek itu untuk judul KP-nya berarti untuk awal ini terserah tapi nanti menyesuaikan lagi dengan situasi di tempat KP-nya berarti ya Pak. Ya, Ya, betul. good. Ya, betul. Oke oke. Terima kasih ya Pak Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada silakan. Jadi intinya KP ini tidak sesuatu hal yang apalah menyulitkan ya. Jadi tinggal dibuat laporannya, bimbingan 4 kali dan selesai gitu. Jadi tidak susah sebenarnya. Itu yang harus dipahami gitu. Oh, satu lagi mungkin tambahan ya untuk yang mau KP gitu loh. KP ini kita bikin dulu KP itu dia sistem membuat sistem. Kalau sekarang kita bikin suatu perancangan. Jadi intinya kalau misalnya perancangan yang kalian buat itu bisa besarkan gitu ya skopnya, itu akan bisa menjadi tugas akhir gitu loh. Jadi kalian pada saat KP kalian juga bisa mikir nih kalau kayak saya luaskan ini bisa menjadi sistem yang lebih besar gitu ya. Itu bisa di ACC juga nanti untuk tugas akhir. Intinya kita kemarin menjadikan ini perancangan untuk mempercepat student ya untuk menyelesaikan masa studinya juga salah satunya. Karena beberapa student ibu juga ada yang dari KP itu dia lanjut ke tugas akhir. Jadi ibu cek dulu bisa diluaskan lagi untuk sistemnya itu bisa dijadikan tugas akhir. Tapi kalau satu modul aja jelas nggak boleh ya. Jadi dia harus lebih terintegrasi gitu. Itu yang harus kalian lihat gitu kan pada saat KP. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya ketika kerja praktek di sana. Apa sih yang saya bisa bikin sistem yang standarnya juga bisa sekalian untuk TA tugas akhir nantinya. Jadi kalian nggak perlu nyari judul lagi dan bisa didiskusikan juga dengan prodi gitu. Begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Bu. Jadi banyak. Dulu satu, siapa duluan? Siapa duluan tadi ya? Sadam dulu. Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk tempat magang atau KP itu harus di perusahaan atau di sekolah-sekolah gitu boleh, Bu? Syaratnya itu adalah tempat yang mempunyai badan hukum. Itu syarat minimalnya berbadan hukum. CV boleh. Ya, TK gitu boleh, Bu? Ibu rasa kalau TK pasti dia punya badan hukum kan, berbadan hukum ya? Ya. Iya. Kalau nggak boleh lah dia itu kan student kan. Ya. Jadi kalau magang seperti di sekolah seperti TK gitu boleh kan, Bu? Iya, kamu bikin apa kira-kira di sana? Mungkin sistem website penerimaan murid baru contoh, Bu. Sederhana ya. Iya, bagus loh. Boleh, Pak Pri ya. Tapi bagusnya diterapkan langsung. Ya, boleh sih kalau bisa jangan perancangan, tapi udah jadi Kalau sistem. kecil-kecil tuh sampai selesai bagusnya ya. Iya. Nanti itu cuma rancangan aja. Itu termasuk skala kecil, Sadam. Jadi kalau bisa nanti kamu hosting sehingga bisa dipakai oleh TK tersebut, nah itu mantap. Ya, jadi memang kita nyarankan juga kalau memang KP-KP turun di desa itu
Jangan sekedar rancangan, tapi memang dibantu masyarakatnya sampai selesai gitu. Nanti lebih bagus lagi gitu ya. Misalnya kelompok kita turun ke desa-desa, kan itu memang sekarang sebagian desa tuh perlu juga tuh Iya. dibantu kan untuk pengabdian kita. Jadi mahasiswa boleh KP tuh di misalnya di suatu desa. Ada juga tuh permintaan tuh beberapa desa kan. Biasanya mahasiswanya ke sini membantu minta buat aplikasi apa misalnya di kantor desa gitu kan. Sawalunto kemarin Pak. Iya, ada juga yang minta gitu. Itu berarti boleh berkelompok. Boleh berkelompok. Berarti satu modul itu bisa Iya, diselesaikan sama berapa anak? iya bisa. Paling kan turun sekitar seminggu atau 2 minggu. Nanti ngerjainnya bisa di Pekanbaru gitu. Tapi kita ngambil data dulu ke sana kan. Ya. Untuk Tapi intinya itu sistem skala besar berarti ya. iya. Nah, bisa juga dia seperti itu ya. Jadi harus inilah tempat-tempat yang kecil-kecil itu kalau bisa memang hasil KP itu bisa membantu Sistem. gitu ya. Karena beda lah dengan yang di perusahaan-perusahaan besar kan. Nah, itu harapannya gitu sih KP ini ya. Itu sadar. Ya, bisa diterapkan langsung webnya gitu di hosting ya. Ya, baik Pak. Baik Bu, makasih Bu. Sama tadi Mbak Feby ya. Mbak Feby tadi sepertinya mau bertanya. Ya, mohon izin Bu, Pak. Ya, heeh. Kan saya semester ini kan ngambil cuti kuliah kan Bu, Pak. Ya. Jadi itu gimana ya Pak? Kan KRS-nya kita harus ngisi KRS kan Pak sebelum mengajukan KP. Iya, betul. Jadi itu gimana ya Pak caranya saya biar bisa ngajukan KP? Tapi KRS saya semester ini kan saya belum ngisi Pak. Berarti Feby cuti semester ini. Iya Bu. Oh, nggak bisa Feby. Kalau cuti berarti off kegiatan itu. Berarti dia baru semester depan nanti Feby baru bisa lagi tuh. KRS-an ya. KP juga di situ kan. Kalau Berarti apa tidak cuti lagi. berarti waktu semester 7 ya Bu bisa? Iya, semester 7 lagi berarti Feby. Oke Bu. Iya. Tapi Feby nyari-nyari tempat dari sekarang itu udah boleh. Misalnya ada ide mau di mana nih, bisa nggak masuk sana, itu udah boleh. Jadi pada saat semester 7, Feby tinggal upload aja lagi. Tinggal kerja. Maksudnya tinggal menyelesaikan aja lagi kan. Berarti besok saya ngajukan KP-nya waktu udah ngisi KRS semester 7 ya Bu? Iya. Oke Bu. Makasih ya Bu, Pak. Sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, Hamam. Tadi kan Ibu memberikan sedikit tambahan, Bu. Jadi terpikir sama saya, jadi suatu rancangan itu untuk KP dan nanti diperluas lagi skopnya, itu bisa jadi tugas akhir kami atau skripsi kami, Bu. Ya, betul. Iya, betul kan, Bu? Ya, Nah, kalau misalnya di instansi itu saya udah, maksudnya itu udah eksekusi gitu, Bu, itu gimana, Bu? Kan ini kita di KP ini kan diminta untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan. Misalnya itu dipakai di perusahaan, itu gimana, Bu? Maksudnya gimana nih? Misalnya saya merancang sebuah website nih, Bu. Kan Ya. harus di hosting tadi. Ya, betul. Bisa jadi nanti jadi tugas akhir saya kalau diperluas skopnya. Itu Ya. kalau dipakai oleh instansi tersebut itu gimana, Bu? Ya, bagus lah malah. Maksudnya gimana berarti? Itu bisa Enggak. dijadikan DA gitu. Ya, jadi untuk jadi skripsi saya, Bu. Iya, kan dia baru satu modul misalnya. Kamu perluas lagi dia jadi banyak modul sehingga dia udah skala besar. Oh, Ya. Jadi jangan misalnya nih misalnya sistem informasi desa gitu ya, baru satu modul surat masuk. Jadi kamu luaskan lagi jadi surat yang mana lagi, terus ada lagi misalnya dia bisa bisa apa lagi di situ di dalamnya gitu. Jadi banyak modul lagi di dalamnya. Itu bisa masuk skala besar nanti intinya. oh gitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. sama-sama. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Eka. Kalau mengurus surat rekomendasi dari kampus itu ke Bapak siapa ya, Bu? Atau ke Ibu siapa? Surat pengantar ya? Surat pengantar KP.
Rekomendasi, Bu. Rekomendasi apa nih? Dari kampus ke perusahaan gitu. Oh, surat pengantar namanya, Kak. Oh, gitu. Ditandatangani oleh Pak Dekan, itu ditujukan pada saat kalian membuatnya itu, suratnya itu ke Bu Rizka Helen sekarang. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Eka. Ada lagi? Tidak ada? Kita total kelas ada 7 ya. 7 kali 4. 4 kali 7, 28. Ya, 74 yang baru bergabung. Nanti, oh ya, kalau nanti ada bertanya tinggal di-share ya, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Gitu. Izin bertanya, Bu. Iya, Ahmad. Misalkan seandainya saya ngambil KP-nya dari sekarang, Ibu. Nah, KP ini tempatnya berarti di luar dari Pekanbaru. Nah, yang jadi pertanyaan itu bagaimana dengan mata kuliah lainnya yang sedang saya jalani di semester ini? Apa suaranya apa ya? Bergema. Kamu ngambil KP, siap itu kamu masih ada kuliah. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, bagaimana dengan kuliah saya gitu ya? Ya, kalau misalkan KP itu dilaksanakan di luar Pekanbaru gitu. Oh, karena prasyarat kita kuliah itu kan ada 4 kali tidak boleh absen ya, Pak Pri ya. Nah, jadi nanti kamu bisa bermasalah dengan mata kuliah kamu nanti. Jadi saran kita memang sebaiknya kalau misalnya masih ada kuliah di sini ya yang bisa bolak-balik lah di Pekanbaru. Berarti kalau di luar kota agak kesulitan kamu nanti terkait dengan absen dari mata kuliah sendiri gitu. Jangan sampai mata kuliahnya malah dapat nilai jelek nanti gitu. Berarti lebih disarankan di dalam kota Pekanbaru ini ya, Bu. Iya, kalau sekarang. Tapi kalau nanti ngambilnya bulan Juni akhir, kita kan ujian terus kita tanggal 16 Juni tuh. After UAS itu misalnya mau langsung KP atau boleh di luar kota. Baik. Oke, Ahmad. Ada lagi? Tidak ada? Pak Pri? Baik, kalau tidak ada lagi cukup ya. Jadi yang sudah menginputkan mata kuliah KP-nya di KRS-nya berarti diurus administrasinya di SIPA ya. Untuk nanti ngurus surat pengantar dulu. Surat pengantar di SOAF ya Pak Pri? Iya, surat pengantar nanti di SOAF diantarkan ke perusahaannya ya. Nanti setelah itu ada penerimaan. Ya mungkin idealnya ya nanti setelah UAS lah turun lapangan gitu. Intinya gitu. Jadi memang nanti setelah saya turun di lapangan buat laporan ya, bimbingan 4 kali dengan dosen, nah, nanti selesai. Intinya gitu. Oke ya, semua jelas ya. Mudah-mudahan tidak banyak lagi pertanyaan. Kalau mau ditanya, bagusnya di grup aja tentang KP itu gitu. Oke, cukup ya semua. Izin sebentar, Pak. Ada yang mau saya tanyakan satu lagi, Pak. Nah, Itu kalau kata Bapak kan untuk surat pengantar kan kita request di SOAF kan. Ya. Nah, setelah saya cari-cari di manual aplikasi SOAF, di sini saya nggak jumpa syarat untuk pembuatan surat pengantarnya itu bagaimana, Pak? Kamu baca di apa di buku panduan itu. Tadi kan saya sampaikan, jadi kan di SIPA dulu tuh registrasi ya semua. Mana tadi? Hilang dulu. Prosedur dan mekanisme pengajuan KP ya. Jadi upload berkasnya di SIPA semua kan. Kemudian dicek sama tata usaha syarat-syarat. Setelah di-oke-kan, nanti prodi menentukan pembimbing. Pembimbing ini pembimbing dosen maksudnya. Lalu setelah dapat dosennya, pembimbing ditetapkan dosen pembimbing KP, itu nanti baru disetujui dekan,
dapat SK kan? Setelah dapat SK baru nanti melakukan pengajuan pembuatan surat pengantar atau surat permohonan. Jadi upload filenya katanya FA 312. Nah, itu formulirnya tuh ada tuh contohnya FA 312. Jadi ini ditandatangani oleh mahasiswa dan kaprodi. Nah, inilah yang akan di upload lagi di swap ya Bu ya. Iya, sama SK, plus SK. Plus Iya, SK-nya. heeh. Nah, dapat nanti surat pengantar KP yang ditandatangani oleh dekan itu diantar ke instansi. Jadi kamu cari form yang FA 312 saja ya. Formulir pengajuan tempat KP. Nanti kamu tanda tangan, ditandatangani prodi, baru nanti diupload di swap. Bersama SK. Ya, sama SK. Dan ditujukan ke Bu Rizka Helen. Iya. Ya. Oke? Oke, Pak. Sudah cukup? Nah, Ya, mudah-mudahan jelas semuanya ya. KP ini artinya mata kuliah yang di awal juga, tapi ngurusnya di awal, walaupun nanti memang banyak turun di akhir. Ada juga sih yang turun di awal ini, mungkin bagi waktu dia nanti pas hari Senin nggak ada kuliah dia KP, Selasa kelas dulu baru KP lagi. Itu kalau memungkinkan silahkan, tapi kalau tidak ya di akhir semester turunnya gitu ya. Baik, saya rasa itu dulu ya. Jadi semoga ini jelas. Harapan kami mahasiswa yang menginputkan mata kuliah KP juga selesai di akhir semester ini ya. Demikian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.